Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, yakinlah dalam diri kalian. Saya bisa, saya pintar, saya hebat. Semua itu karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita pagi ini adalah unsur-unsur dalam lingkaran. Baiklah, lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang jaraknya sama dari suatu titik tetap di bidang itu. Apakah unsur-unsur lingkaran? Saya tampilkan gambarnya. Untuk yang pertama, ini namanya titik pusat lingkaran. Yang ini namanya jari-jari, ini namanya diameter, ini namanya garis busur, ini namanya juring, ini namanya tembereng, garis ini namanya apotema. Ini adalah sudut pusat, ini sudut pusat lingkaran dan sudut keliling. Biar kita paham semua, marilah kita bahas satu-satu unsur-unsur lingkaran berikut. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Gambarnya yang seperti ini ya. Untuk yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Gambarnya yang ini. Selanjutnya adalah diameter lingkaran. Adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Jangan lupa harus melewati titik pusat lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat. Gambarnya ini. Dibedakan antara tali busur dengan diameter lingkaran. Selanjutnya, juring lingkaran adalah luas garis dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Ini namanya juring. Tembereng lingkaran adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Gambarnya seperti ini. Tembereng adalah daerah yang diarsir. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Ini adalah gambarnya ya. Lanjut, busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu busur besar dan busur kecil. Saya tunjukkan ya. Ini tadi namanya tali busur, sedangkan ini adalah busur lingkaran. Ini namanya busur kecil, dan yang ini adalah busur besar. Sudut pusat lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan dua buah jari-jari yang ada pada pusat lingkaran. Ini namanya sudut pusat, dan ini adalah sudut keliling. Apa sudut keliling? Sudut keliling adalah sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik di keliling lingkaran. Itu tadi adalah unsur-unsur lingkaran ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang keliling dan luas lingkaran.
rumus luas, jari-jari, diameter, dan keliling harus kalian hafalkan. Ini adalah rumusnya. Diameter dilambangkan D, jari-jari dilambangkan R, luasnya adalah L besar, kalau keliling adalah K. Sekarang untuk mencari diameter. Diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Sedangkan jari-jari adalah diameter dibagi dengan 2. Untuk rumus luas lingkarannya adalah Pi dikalikan R dikalikan R, atau bisa kita tulis dengan Pi R kuadrat. Untuk keliling adalah Pi kalikan D, atau bisa juga ditulis dengan 2 Pi R. Bagaimana untuk mencari R? Untuk mencari R, jika diketahui luas lingkaran, berarti rumusnya akar dari luas lingkaran kita bagi dengan Pi. Untuk yang diketahui keliling, berarti R sama dengan keliling dibagi 2 Pi. Untuk catatan, nilai Pi ada 2, yaitu Pi sama dengan 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7, dan Pi sama dengan 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan dari 7. Untuk pemakaian rumus tersebut, marilah kita pelajari tentang contoh-contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, hitunglah keliling lingkaran dengan diameter 14 cm. Berarti di sini diketahui adalah D sama dengan 14 cm. Yang ditanyakan adalah keliling lingkaran. Berarti keliling sama dengan Pi dikalikan D. Pi-nya adalah 22/7 karena 14 bisa dibagi dengan 7. Kemudian kita kalikan dengan 14, berarti sama dengan 22 dikalikan 2 sama dengan 44 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Untuk contoh kedua, hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 3 cm. Diketahui R sama dengan 3. Ditanya adalah keliling lingkaran. Penyelesaiannya adalah kita masukkan ke rumus keliling sama dengan 2 Pi R. Kita masukkan Pi-nya 3,14 dikalikan 7 dikalikan 3. Kenapa kita pakai 3,14? Iya, karena jari-jari tidak bisa dibagi dengan 7. Kita kalikan. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 18,84 cm. Contoh yang ketiga, hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Berarti diketahui R sama dengan 7. Ditanya adalah L atau luas lingkaran. Penyelesaiannya, kita tinggal masukkan rumus L sama dengan Pi R kuadrat. Sama dengan 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7. Berarti sama dengan, 154. Jadi, luas lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Contoh selanjutnya, hitunglah luas lingkaran dengan diameter 8 cm. Karena di sini 8 berarti tidak bisa dibagi dengan 7 ya. Diketahui D-nya 8. Ditanya adalah luas lingkaran. Penyelesaiannya adalah kemasukan rumus L sama dengan Pi R kuadrat. Karena di sini diameternya 8,
sedangkan rumusnya adalah R, berarti diameter harus dibagi 2 terlebih dahulu. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pi-nya adalah 3,14 dikalikan 4 dikalikan 4. Sama dengan 50,24 cm. Ini adalah luas lingkarannya. Jangan lupa ya, kalau diketahui D, berarti kamu harus cari R. Caranya dengan membagi 2 terlebih dahulu. Contoh yang kelima, hitunglah jari-jari dan diameter lingkaran yang mempunyai keliling 314 cm. Berarti di sini diketahui kelilingnya. Yang ditanyakan adalah jari-jari dan diameter lingkaran. Penyelesaiannya, kita tulis dulu keliling sama dengan 2 pi R atau pi kalikan 2 kalikan R sama saja. Kita cari R-nya, R sama dengan K per 2 pi. Kamu masukkan K-nya 314 dibagi dengan 2 dikalikan 3,14. Sama dengan 50 cm R-nya. Kalau dicari diameter berarti tinggal mengalihkan 2. D sama dengan 2R, berarti 2 dikalikan 50 sama dengan 100 cm. Jadi jari-jarinya adalah 50 dan diameternya adalah 100 cm. Contoh yang keenam, hitunglah jari-jari dan diameter lingkaran yang mempunyai luas 200,96 cm persegi. Kalau contoh yang kelima, diketahui keliling, sekarang diketahui luasnya. Kita tinggal masukkan ke rumus L sama dengan pi dikalikan R kuadrat. Kita yang dicari adalah R, berarti kita ubah rumusnya menjadi R sama dengan kuadrat menjadi akar, L-nya pindah ke sini jadi L per pi. Kita masukkan L-nya, kita masukkan pi-nya, kemudian kamu bagi. Ya, akar 64 adalah 8 cm. Kalau yang ditanya diameter berarti rumusnya 2 kali R. Berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Jari-jarinya 8 dan diameternya 16. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tanamkan saya sehat, saya sangat semangat beraktivitas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.